Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu anggota Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sulawesi Tengah yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini dari rumah untuk sama-sama kita datang bersekutu dan menyembah Tuhan. Untuk sekedar informasi, ibadah streaming ini bisa terlaksana atas kerjasama dari PT Bank Danamon Indonesia, PBK Cabang Palu, dan juga PT Bank Sultan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama sebelum kita mulaikan ibadah ini, kita berdoa, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami bisa ada bersama-sama meskipun kami terbatas lewat jarak Tuhan. Kami mengikuti ibadah ini dari rumah, tapi kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas yang akan menjamah setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, saat ini biarlah kami akan menyembah Tuhan, kami akan meninggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai ibadah ini. Haleluya.
Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Yesus, percaya Tuhan Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau katakan selamanya. Kau tetap Allah, dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Kedahsyatan-Mu Tuhan untuk selamanya, selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sehingga mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, kami menyembah-Mu Tuhan, Kau ajaib. Katakan, Dia Allah yang sungguh ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi katakan bagi Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan selamanya, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Mari yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan yang hebat, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Saya menjemput semua untuk bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Semuanya tepuk tangan, ayo. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
jiwa dan pengharapan. Aku serahkan ku rencanamu Tuhan. Katakan, Kau Raja atasku. Kau yang lain ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Sama-sama serukan, Yesus Kaulah Raja mulia. Yang percaya bahwa Dialah Raja kita, come on, nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang hatiku, dengan jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semuanya sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready? Come on, sing. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yuk sama-sama saya, kita tepuk tangan bagi Tuhan. Woo! Cuma Tuhan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang pria, saya mau dengar suaranya. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Gantian yang wanita, mari nyanyikan, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita katakan, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Nyanyikan, Yesus Kaulah. Lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Serahkan, Raja mulia. Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kemuliaan, bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Cuma Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, bersyukur, Bapa, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami bisa menaikkan pujian penyembahan kami. Kami bisa berkumpul Tuhan walaupun secara online Tuhan, kami berdoa bahwa firman-Mu yang tiada batas Tuhan menjangkau setiap daripada kami. Firman-Mu seperti pedang bermata dua, memisahkan roh dan jiwa kami, tubuh kami, sehingga kami bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menerima kebenaran firman-Mu, berikan kami pengertian lewat Roh Kudus, pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya, rekan-rekan sekalian. Shalom Ibu Bapak sekalian. Saya menyapa dulu untuk semua para bankers ya, dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sulawesi Tengah. Terima kasih Ibu Bapak bisa bergabung bersama dengan kami. Perkenalkan, nama saya adalah PDP Yakobus Manu. Saya seorang saya di Palu, saya bekerja sebagai hakim di Pengadilan Negeri Palu. Suatu kesempatan yang luar biasa, saya bisa berkumpul walaupun secara online. Kebetulan juga ada teman-teman bankers yang melayani hari ini, ya. Dan saya menikmati bahwa sungguhnya pekerjaan bankers ini adalah pekerjaan yang sangat biblical. Nanti kita akan pelajari, ya. Jadi saya mau menyampaikan mengenai tema khotbah saya adalah maximizing what's in your hand, memaksimalkan apa yang ada di tangan Anda. Ya. Kita buka bersama di Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Ibu Bapak yang di rumah silakan mengikuti, bisa membuka Alkitab di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya membacakan buat Ibu Bapak sekalian. Perumpamaan tentang talenta, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi hingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rantap dan retak gigi. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dalam hatinya, merenungkannya siang dan malam, dan mempraktekannya. Amin. Ya. Jadi saya mau share sedikit ya, bahwa kalau ibu bapak para bankers, ya, saya senang bertemu dengan bankers. Biasanya kalau di pengadilan ketemu bankers, entah sebagai penggugat atau sebagai penggugat. Tapi kali ini saya melayani para bankers ya. Tahukah saudara bahwa Alkitab sepertiga dari Alkitab bicara tentang uang? Ya. Bukan berarti kekristenan atau Alkitab itu sesuatu yang materialistis, bukan. Ya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia tidak dapat menjadi hamba Tuhan dan hamba Mamon secara sekaligus. Artinya apa? Artinya buat Tuhan Yesus, saingan terbesarnya Tuhan Yesus yang membuat manusia bisa beralih dari Tuhan Yesus adalah uang. Tapi malam hari ini saya mau bicara sesuatu tentang hal lain. Bukan cuma tentang uang, tapi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya. Bahasa aslinya adalah talenta, talenton, ya, dari bahasa Yunani. Artinya gifts. Ya. Tapi talenta secara fisik, ya, secara real, artinya juga uang. Ya. Jadi di sini disebutkan di ayat 14, sebab hal kerajaan surga. Kata sebab hal kerajaan surga menggambarkan bahwa begini, perumpamaan tentang talenta ini adalah bagaimana Tuhan sedang menggambarkan prinsip kerajaan surga. Hubungan Tuhan dengan kita. Hubungan Sang Pencipta dengan kita. Ya. Prinsip yang pertama di ayat 14 ini, bahwa Tuhan seperti apa? Seorang tuan yang mempercayakan kepada hamba-hambanya hartanya. Ya. Tuhan mempercayakan kepada kita bukan cuma sekedar kehidupan, tapi apa yang ada pada kita semuanya. Mungkin ada orang yang punya pengetahuan lebih, kesehatan tubuh, penampilan tubuh yang bagus, punya talenta, punya bakat yang luar biasa, bisa menyanyi,
punya pengetahuan, kepintaran dalam bidang-bidang tertentu. Semua diberikan oleh Tuhan. Ya. Nah, saya mau mengutip sedikit dari ayat 15 ini ya. Kata-katanya masing-masing menurut kesanggupannya. Ya. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, dikatakan di ayat 15 ini, yang seorang diberi 5 talenta, yang lain 2 talenta, dan yang lain lagi 1 talenta, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Ayat 14-nya lebih jelas lagi. Di firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepada mereka sejumlah uang untuk dijadikan modal selama ia pergi. Tahukah saudara bahwa kita, kehidupan yang diberikan oleh Tuhan pada kita, itu semua sebetulnya seperti kayak modal yang diinvestasikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi prinsip pertama kita harus ingat bahwa semua yang ada dalam hidup kita, kehidupan kita ini adalah pemberian dan investasi Tuhan dalam hidup kita. Ya. Diberikan berdasarkan apa? Kesanggupannya, kemampuannya. Kalau ada orang yang bisa menyanyi bagus, main musik bagus, mengajar bagus, ya, penampilannya bagus, artinya apa? Tuhan memberikan dia talenta yang begitu banyak, menginvestasikan begitu banyak, karena melihat apa? Kesanggupan orang. Ya. Kalau saudara dan saya sama-sama kita belajar, kalau dalam ilmu ekonomi, syaratnya orang mendapat pinjaman, ya, pasti bankers tahu 5C. Ya. Kalau saya googling sekarang 6C, bukan 5C lagi. C yang pertama apa? Karakter, watak pribadi. Apakah orang yang mau minjem ini watak pribadinya bagus nggak? Apa dia orang yang bisa dipercaya nggak pegang duit? Jangan-jangan dia seorang apa? Seorang yang penghambur uang. Kalau kita kasih pinjam duit ini bukan dipakai untuk produktif, tapi dipakai untuk konsumtif. Bank pasti nggak percaya. Ya. Yang kedua apa? Capacity, kemampuan manajemen atau kemampuan usaha. Oke lah dia orangnya wataknya rajin, tapi dia punya nggak kemampuan manajemen usaha yang bagus? Ya, analis kredit pasti tahu. Yang ketiga apa? Capital, posisi finansial. Ya, bagaimana prospek finansialnya dia? Yang keempat apa? Kolateral, jaminan. Dia punya jaminan nggak bahwa satu hari dia bisa melunasi pinjaman ini? Ya. Yang kelima apa? C yang kelima, condition of economy, yaitu keadaan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan usahanya. Yang terakhir adalah constraint, nah itu batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dapat dilaksanakan pada suatu tempat tertentu. Misalnya nggak mungkin mau mengajukan kredit usaha, mau membuka usaha, bilanglah membuka kasino di Indonesia. Kenapa? Kasino ilegal, nggak boleh, ya, pasti ditolak. Ya. Nah, dari syarat-syarat pinjaman itu, salah satu yang paling penting adalah apa? Capacity, kemampuan. Ya. Jadi jangan salahkan, sering orang bertanya sama hamba-hamba Tuhan, kenapa Pak? Ada orang, bukan orang Kristen, tidak percaya Tuhan Yesus, tapi dia diberkati Tuhan luar biasa, punya aset banyak, kehidupannya bahagia, hubungan keluarganya bahagia, suami istri rukun, anak-anak diberkati luar biasa. Kenapa? Apakah orang Kristen kurang diberkati? Bukan. Masalahnya apa? Karena banyak orang Kristen tidak mengembangkan kapasitas. Banyak sekali orang Kristen tidak mengembangkan kapasitasnya. Sehingga waktu Tuhan mau mempercayakan sesuatu, kita didapati tidak layak. Ya, sama kayak kita mengajukan kredit. Saya mau mengajukan kredit Pak, buat apa? Saya mau usaha.
pastinya kapasitasnya, waduh, ternyata usahanya nggak memungkinkan, jatuh bangun. Setelah dilihat historinya ternyata banyak hutang kanan kiri. Nggak bakal lolos bisa dapat kredit. Karena kenapa? Pasti ini nanti bakal gagal bayar. Bener nggak ini teman-teman bankers? Nah, sama seperti di ayat 14 dan 15. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang punya talenta lebih banyak daripada kita, diberkati lebih banyak daripada kita, hidupnya lebih berhasil daripada kita. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah memperbesar kapasitas kita untuk itu? Ya. Perhatikan kapasitas saudara. Kedua, ya, di ayat 16 dan 17, ya. 16 dan 17 bicara tentang apa? Tentang hamba yang 5 dan hamba yang mendapat 2 talenta. Mereka segera menjalankan talenta tersebut yang mereka terima. Yang 5 dapat berapa? Dapat tambah 5. Kalau secara matematik dia dapat cuan 100%. Benar nggak? Yang 2 cuannya berapa? 100% juga. Yang 2 dapat 2. Ya. Jadi di sini prinsip yang utama adalah modal atau talenta yang diinvestasikan Tuhan dalam hidup kita harus kita jalankan. Jangan kita diamkan. Ya. Yang 5 talenta bisa dapat laba 5 talenta, yang 2 talenta bisa dapat laba 2 talenta. Karena kenapa? Karena mereka menjalankan atau mengusahakan talenta yang diinvestasikan tuannya sama mereka. Kalau ada orang dapat kucuran kredit, dapat pinjaman, maka pikirannya adalah bagaimana caranya, nomor 1, saya bisa memutar uang ini sehingga saya bisa menutup pinjaman saya. Kedua, bagaimana caranya supaya saya melewati break even point-nya. Jadi misalnya pinjamannya suku bunganya 11%, bisa nggak saya dapat cuannya di atas 11%? Ya. Saya pernah bertemu dengan salah satu keluarga saya yang menurut saya sebetulnya tidak perlu saudara saya ini mengajukan kredit ke bank karena asetnya banyak. Kalau dia mau buka usaha, tinggal jual saja salah satu asetnya. Bisa dapat dana segar, dapat dana cash, modal instan. Saya tanya, kenapa kok ini mau ngajukan kredit ke bank? Kan sudah ada properti, sudah ada aset. Ngapain kok ngajukan kredit lagi ke bank untuk buka usaha? Dia bilang begini, kalau saya bisa dapat return di atas bunga pinjaman saya masih cuan, masih untung. Kedua, dia bilang begini, kalau saya ngambil kredit dan saya berhasil, cash flowing saya bagus, saya punya reputasi di bank. Orang bank akan percaya sama saya. Benar nggak? Ya. Kalau kita baru pertama kali nih misalnya, kayak saya nih, waktu pertama kali mau ngambil KPR, itu diteliti betul-betul sampai puas, sampai semuanya NPWP, semua diperiksa sampai Pak, apa ini pernah kartu kreditnya pernah macet ya, awal semua diperiksain semua. Karena kenapa? Bank belum percaya sama saya. Tapi kakak saya ini, karena dia sering transaksinya lancar, bagus, jangankan mau mengajukan kredit, datang ke bank saja jadi nasabah prioritas. Enak. Ya, saya pikir ngapain? Tapi ada untungnya. Ya. Karena kenapa? Dia berhasil mengusahakan dana kucuran pinjaman itu. Ya, berbeda dengan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18. Ya. Ayat yang ke-18 menceritakan apa? Hamba yang memperoleh 1 talenta. Sudah kapasitasnya kecil, ternyata dia tidak mengembangkan talenta yang dia punya. Sehingga dia tidak dapat laba. Ya. Ini sama dengan orang yang habis dapat pinjaman kredit dipakai untuk apa? Bukan dipakai investasi, dipakai usaha, dipakai untuk syukuran. Ya,
kredit konsumtif. Wah, ada Pro Max keluar yang terbaru, harga hampir 20-an, beli. Hanya untuk apa? Gaya. Ya, itu konsumtif. Nah, prinsip ini menggambarkan bahwa begini, semua daripada kita punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Namanya potensi. What is potential? Apakah itu potensi? Potensi adalah untapped power. Kuasa yang belum bangkit atau belum dijamah. Kalau handphone ini dalam keadaan off, dalam keadaan kosong baterainya, dia tidak ada gunanya. Tapi dia tetap handphone, benar nggak? Dia tidak berubah, dia tetap handphone. Tapi kalau dia dalam keadaan off, tidak digunakan, tidak ada artinya. Tapi kalau saya nyalakan, saya install aplikasi yang bagus, atau saya gunakan untuk kepentingan usaha saya, ini mendatangkan keuntungan buat saya. Saya bisa ketemu, kalau orang dagang, bisa follow customer saya, bisa marketing calon customer baru, bisa memprospek orang lain, hanya karena apa? Handphonenya saya pakai, saya nyalakan. Kehidupan kita sama. Jika modal yang Tuhan investasikan dalam kehidupan kita tidak diusahakan, maka kita tidak akan memperoleh laba. Saudara sebutkan perusahaan manapun yang paling canggih sekalipun, yang kalau di bursa saham, indeks sahamnya, harga jualnya paling tinggi. Misalnya kalau di Indonesia, Unilever, ya, BRI, BCA, tuh sahamnya gede-gede tuh, lembar. Tapi mereka tidak akan ada artinya kalau apa? Setelah mereka menerima dana dari pasar bursa, mereka tidak kelola dengan baik. Punya nih gue, jual, apalagi kalau kita beli saham, saham-saham top, mahal tuh. Ini perusahaan-perusahaan ini, Unilever, BCA, BRI, Indofood, itu dapat dari orang-orang yang invest di saham. Tapi mereka mesti putar supaya apa? Supaya ada maknanya, supaya berfungsi modal yang mereka terima, supaya dapat laba, ya, dividen. Modal atau talenta yang diberikan tidak akan gunanya bila tidak diusahakan. Atau dengan kata lain, modal, talenta diberikan tujuannya hanya satu, supaya apa? Diusahakan, bukan disimpan. Ya. Prinsip yang ketiga, kita belajar di ayat 19. Ayat 19 berkata begini, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saya paling senang, ini kata yang paling cocok dengan orang keuangan. Karena kenapa? Orang keuangan selalu membuat perhitungan. Punya barang, berapa? Stock of now. Punya cash, berapa? Audit pembukuan. Cek yang di rekening sama yang di brankas, sama nggak? Cek laporan keuangannya, buku kas besar, kas kecil, sama nggak? Pasti dicek sama. Mesti demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menginvestasikan kita talenta atau modal dalam kehidupan kita. Satu hari waktu dia datang, waktu dia menjemput kita, yang dia tanya adalah, apa yang kamu sudah perbuat dengan modal yang saya tanam dalam diri kamu? Hai Yakobus, saya kasih kamu suara yang bagus. Apa yang kamu bikin dengan suara bagusmu? Aduh Tuhan, saya malu Tuhan, saya nyanyi di kamar mandi aja. Hei Yakobus, saya kasih kamu kemampuan musik, bisa main musik. Apa yang kamu perbuat dengan kemampuan musikmu? Ya Tuhan, cuma buat iseng-iseng aja. Kira-kira nih, kalau kita
jadi owner, terus kita invest sama orang nggak mengusahakan, marah nggak kita? Marah, ya. Modal dan talenta itu bersifat apa? Sementara, karena pasti akan ada waktunya perhitungan. Ya, di saat kita bertemu dengan Tuhan, itulah saatnya perhitungan. Pastikan sebelum saudara menutup mata atau sebelum Tuhan menjemput kita di awan-awan, kita sudah memaksimalkan semua potensi, talenta, modal yang Tuhan berikan dalam hidup. Bahasa kasarnya begini, pastikan Anda meninggal nol, semua sudah dipakai. Tidak ada modal yang nganggur, semua dipakai full, ya. Di-maximize. Yang keempat, kita baca di ayat 21 ya, dan 23. Jadi di ayat 21 dan 23 menggambarkan apa? Perhitungan dari yang 5 dan yang 2 talenta. Komentarnya sama dari tuannya. Hamba-hamba ini dianggap apa? Berhasil memperoleh laba. Kenapa mereka berhasil memperoleh laba? Kata-katanya begini. Hai hambaku yang baik dan setia. Kriterianya baik dan setia. Baik dalam bahasa Yunani di sini adalah agathos. Pengertiannya agathos itu selain baik adalah apa? Useful, berdaya guna. Ya. Terus setia apa? Bahasa aslinya itu, bahasa Yunaninya pistos. Ya. Artinya reliable, dapat diandalkan. Kalau kita punya orang mau jadi anggota kita, menjadi karyawan kita, mau jadi anak buah kita, carilah orang yang nomor 1 useful, kedua reliable. Ya. Saya pernah punya pengalaman waktu pertama kali saya jadi hakim. Saya ketemu dengan ada salah satu calon pegawai negeri masuk di kantor pengadilan, tapi dia kurang useful. Kenapa begitu? Karena komputer tidak bisa. Suruh pegang pembukuan tidak bisa. Bahkan pekerjaan yang paling gampang, membuat garis di kolom buku besar miring. Sampai panitera di kantor sampai bilang gini, ngomong pakai bahasa Sumatera agak kasar dia ngomong. Badanmu saja yang besar itu, kamu otakmu nggak ada. Dia ngomong gitu. Kenapa? Karena pegawai ini tidak useful. Saudara mau dipromosikan, mau naik jabatan, mau mengalami peningkatan, be a useful person. Saudara mau dapat nasabah banyak, be a useful friends. Jadi kalau kita datang mendekati customer, kita nggak perlu selalu mesti berpikir bagaimana caranya dia jadi customer. Nggak mesti. Ya, saya ada pengalaman menarik ya. Jadi istri saya waktu itu sempat buka toko kertas. Tidak selalu orang datang ke toko kertas istri saya menemukan barang yang dicari. Tapi istri saya tidak pernah selalu begini, jutek. Misalnya, Bu, saya mau cari kertas art paper yang merek ini berat berapa gram. Kalau istri saya bilang, oh maaf Pak, nggak ada. Istri saya bukan cuma bilang, maaf Pak, tidak ada. Tapi dia akan bilang, Pak, kalau kami nggak punya, kalau Bapak mau cari, saya kasih suggest, Bapak pergi ke toko ini. Nanti bilang aja, oh tahu dari mana? Bilang aja dari toko saya ini. Cerita. Akhirnya apa? Bukan cuma customernya seneng, tapi toko yang saingan juga seneng. Karena kenapa? We are becoming very useful companies. Nggak mesti mikirin tentang cuannya. Tapi kalau orang mau cari kertas, selalu nanya sama istri saya, meskipun nggak selalu dapat barangnya. Tapi orang puas, senang ke toko istri saya.
Hal yang sama saudara bisa terapkan di pekerjaan saudara. Be a useful person. Yang kedua apa? Be a reliable. Jadilah orang yang dapat diandalkan. Ya. Jangan karena kita mau deket naik jabatan, kita wah PDKT biasa sama bos. Wah, giliran bos ini pindah langsung goodbye, nggak kontak-kontak lagi. Saya di dunia peradilan, ya kita hampir mirip dengan sistem militer ya, ada kepangkatan, ada senioritas mirip. Tapi uniknya hari ini saya bisa komandan. Anak buah besok-besok bisa jadi anak buah saya, komandan saya. Bisa. Kalau kita tidak jadi orang yang reliable, ya hanya sekedar menjilat muka bos atasan kita, sekedar cuma cari muka, maka orang nggak bakal ingat sama kita. Justru, ya saya sering melihat di saat orang jadi biasa-biasa saja, tidak ada jabatan mentereng, tidak ada posisi yang wah, tapi dia sangat reliable. Sampai teman saya bilang, oh kalau mau nanya ini kemana? Itu, tanya ke itu. Kenapa? Dia orangnya jago. Kita tanya, pasti dia bantu. Ya. Jadi begitu ada bos baru datang, langsung nama kita teringat. Sama seperti kisahnya siapa? Kisahnya Yusuf. Sekalipun dalam penjara, kepala penjara tetap hormat sama dia. Karena kenapa? Dia reliable, ringan tangan, mudah diandalkan. Ya. Orang yang useful dan reliable akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih dalam perkara yang besar. Ya dalam perkara kecil akan diberkati dengan perkara yang besar. Setia dalam perkara kecil akan diberkati dalam perkara yang besar. Satu kali Muhammad Ali pernah diwawancara. Muhammad Ali, bagaimana jika kamu tidak jadi juara tinju kelas berat dunia? Kamu mau jadi apa? Muhammad Ali kulit hitam. Ya, orang kulit hitam di Amerika yang zaman itu yang berpendidikan punya posisi mentereng sedikit. Dan dia dengan jelas dia bilang begini, kalau saya tidak jadi petinju juara dunia, maka hari ini saya hanya seorang janitor, ya, seorang cleaning service. Tapi tahu nggak, kalau saya jadi cleaning service, saya akan jadi cleaning service nomor 1 di dunia. Apa sekarang posisi Anda? Satpam kan? Sebagai marketing kan? Sebagai teller kan? Sebagai account officer kan? Apapun jabatan Anda saat ini, jadilah orang yang useful dan reliable. Promosi akan datang pada Anda. Jangan harap ada promosi kalau Anda tidak useful, tidak reliable. Ya. Yang kelima, ayat 26. Saya mau sampaikan ya. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu ya, kepada hamba yang satu ini ya, yang 1 talenta. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Jahat dalam bahasa aslinya adalah poneros. Ya. Jahat itu bukan cuma kejam. Poneros itu arti lain kata adalah kikir. Ya. Terus malas, okneros. Ya. Jadi orang yang dikatakan jahat dan malas ini kayak gimana sih? Yaitu orang yang menyia-nyiakan talenta yang dipercayakan sama dia. Saya bisa nih nyanyi bagus, tapi saya nggak pernah bikin apa-apa dengan suara saya. Cukup saya menikmati sendiri di kamar. Kenapa? Malu. Saya nggak mau repot, saya nggak mau latihan musik, saya nggak mau tampil ke depan, saya malas bicara depan umum. Kenapa? Malu. Percuma orang seperti itu diberikan suara yang bagus. Lebih baik dia tidak dapat suara yang bagus. Orang yang malas dan jahat itu apa? Tidak mau berusaha demi apa? Kepentingan kuatnya. Dengan kata lain apa? Kikir. Nggak mau bersusah-susah.
nggak mau buang effort lebih demi kepentingan usahanya. Sekali lagi saya tidak percaya ada quotes yang bilang begini, kalau udah jam tank kantor langsung tango. Kenapa? Karena perusahaan tidak memikirkan kami. Saya nggak pernah. Buat saya itu nonsense. Kalau kamu mau dapat lebih, Anda mau dapat lebih dari tempat usaha Anda, berikan lebih. Di mana mau dapat lebih? Mau jam 4:30 pulang kantor, gak lihat jam, berharap bos gak datang. Begitu 4:30 cek clock langsung push hilang. Pekerjaan goodbye, saya mau pulang, gak ada urusan. Saya bukan bilang kita jadi workaholic, bukan, tapi jadilah useful dan reliable. Ya. Kalau contoh yang paling gampang apa? Di tentara. Kalau ditelepon sama komandannya, lagi tidur, lagi asik-asik, ditelepon, oh siap komandan, posisi di mana? Siap, di rumah. Berangkat ke kantor, siap ke kantor. Angkat. Bayangkan kalau kita di kantor punya anak buah kayak gini, luar biasa. Ya. Orang yang jahat dan malas apa? Orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Ayat 24, 25. Ya. Udah ditegur, dia ngomong begini, Tuhan, aku tahu Tuhan ini manusia yang kejam, menuai di tempat yang dimana tidak menabur dan memungut di mana tempat Tuhan tidak menanam. Bahasa orang Sumatera namanya buang selang. Les. Ciri-ciri orang yang malas dan jahat, les. Kalau ditegur, excuse macam-macam. Kenapa? Oh maaf Pak, malam banyak kerjaan gini. Kenapa belum selesai kerjaan? Maaf Pak, saya disuruh ini. Maaf Pak, saya gini. Pastikan saudara, kalau saudara mau berhasil di kantor, kurangi excuse Anda. Jangan cari-cari excuse, siap mengakui kesalahan. Siap, saya salah Pak. Mohon izin Pak, saya perbaiki nanti. Siap, saya janji Pak, saya tidak akan terlambat lagi. Kalau kita mau cari excuse, hal yang paling simpel apa? Lambat absensi di kantor. Kalau orang bank, rata-rata sebelum buka office, pasti kan kumpul dulu briefing. Yel-yel dulu, nyanyi, ya kan? Kalau ada yang terlambat kan pasti ditegur sama kepala kantor, bener gak? Pastikan kalau Anda terlambat, miliki mental seorang yang useful dan reliable. Jangan sekali-sekali bilang, maaf Pak, maaf bos, soalnya ini, soalnya itu, maaf Pak. Jangan. Katakan, siap saya terlambat, saya salah. Saya janji saya tidak akan mengulangi lagi. No excuse. Ya. Yang keenam, prinsip yang keenam, secara cepat ya. Ayat 28 sampai 30. Di sini dibilang apa? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi prinsip yang keenam adalah ini. Saudara harus mengupayakan segala modal, talenta yang Tuhan investasikan dalam kehidupan Anda. Karena kenapa? Akan selalu ada dampak dari usaha yang kita lakukan terhadap apa? Modal atau talenta yang kita pegang. Percaya atau tidak? Ya, pasti akan ada dampaknya. Orang yang memanfaatkan dengan baik akan diserahi lebih banyak lagi talenta. Jadi setelah perhitungan 5 dapat 5, 2 dapat 2, yang satu nggak dapat laba. Mestinya kan kalau kita ada sedikit kasihan, orang Indonesia itu kasihan deh, kamu nggak dapat apa-apa, ya sudah loh, ya sudah, kamu pegang aja sini, nanti kapan-kapan kamu baik jodoh dengan kita. Tidak, Tuhan tidak pernah begitu. Tuhan itu adalah seperti auditor yang persis dan tajam, tidak pernah tidak. Pasti akan selalu dimintai pertanggungjawaban. Jadi begitu ketahuan yang satu tidak dapat apa-apa, yang satu ini diserahkan yang kelima. Tahu nggak, saudara? Kenapa kok yang dapat 5 kok untung banget? Dia udah dapat 5 cuan 100%, jadi 10 ditambahin lagi 1, jadi 11. Kok enak banget?
Karena Alkitab bilang apa? Di firman Allah yang hidup dibilang begini. Di terjemahan firman Allah yang hidup ayat 29. Karena orang yang memanfaatkan apa yang diserahkan kepadanya akan diserahi lebih banyak. Saudara mau mengalami kelimpahan enggak? Kelimpahan apa? Kelimpahan finansial, kelimpahan dalam kesehatan, kelimpahan dalam relasi, kelimpahan pengetahuan, kelimpahan skill. Saudara harus bisa memanfaatkan yang ada pada Anda saat ini. Apa yang ada pada Anda saat ini? Oh Pak, saya jago dalam pendekatan ke customer. Manfaatkan lebih baik lagi. Pelajari, cari cara. Oh saya kemarin gagal mendekati customer yang ini. Gimana caranya saya bisa deketin lagi? Jangan nyerah, usaha lagi. Tanya, belajar sama senior yang di atas. Ya. Saya dulu waktu saya pertama kali jadi CPNS, saya ketemu dengan satu orang honorer. Saya tidak akan lupa namanya, Adik Dora. Adik Dora di Jembrana. Dia 1 bulan di bawah, waktu 1 bulan pertama dia masuk di bawah observasi saya. Jadi saya dipercayakan untuk mentoring dia. Waktu saya ajarin pertama apa? Microsoft Word. Pertama ngetik, itu saya kasih tes, ngetik, bikin surat, ngetik. Itu keringat segede-gede biji jagung. Karena ketakutan, gak bisa. Saya bilang, ulang, belajar. Siapa? Saya belajar. Saya tuntun, saya kasih tahu. Seminggu kemudian bisa Microsoft Word. 2 minggu dia sudah bisa bikin berita acara persidangan, bisa bikin putusan. Luar biasa. 1 bulan selesai, dia sudah jadi rebutan dari semua hakim dan panitera pengganti di kantor pengadilan. Dari 0 bisa meningkat jadi pegawai yang dipercayakan banyak hal. Karena kenapa? Dia memanfaatkan yang ada padanya. Saat itu dia diberi kesempatan belajar. Kalau saudara-saudara sekarang sedang tugas belajar, sedang sekolah, kuliah, S2, S3, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Karena kenapa? Itu 1 hari akan menambah kemampuan, memperbesar kapasitas saudara. Orang yang tidak setia, tanggung jawabnya akan diambil. Dan dia akan apa? Menerima hukuman. Ya. Jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab yang besar kepada Sang Investor Maha Agung kita Tuhan. Dia menginvestasikan banyak hal dalam hidup kita. Contohnya, semua orang, kaya, miskin, tua, muda, suku apapun, agama apapun, sama-sama menerima 1 hari 24 jam. Apa ada orang yang menerima 12 jam? Sama-sama 24 jam. Ada yang lebih 25 jam? No. Semua sama-sama 24 jam. Tapi kenapa ada yang lebih berhasil, ada yang lebih produktif, ada yang lebih sukses, ada yang lebih makmur, ada yang lebih miskin, ada yang gagal, ada yang terpuruk, bahkan ada yang jadi orang berbuah. Kenapa? Karena tidak berhasil memanfaatkan yang ada padanya. Ya? Kesimpulannya adalah begini. Saya ulang review. Nomor 1, bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita. Dia trusting into our hands kepada semua orang, yaitu apa? Talenta dan modal. Dia taruh di tangan kita semua yang dia mau, berdasarkan apa? Kesanggupan kita. Kehidupan. Kita bisa hidup, itu investasi Tuhan. Yang ada pada kita, waktu, uang, bakat, kesehatan, relasi. Ada teman saya punya teman banyak sekali. Itu bisa kita pakai, manfaatkan. Ya. Terus pengetahuan berdasarkan kesanggupan masing-masing. Kita pakai untuk apa? Bukan untuk keinginan atau kekayaan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, memperlebar kerajaan Allah, dan kedua untuk apa? Menolong orang lain. Kedua, tujuan diberikannya talenta adalah untuk apa? Diusahakan, bukan untuk disimpan. Jika tidak diusahakan, maka tidak ada gunanya. Sekali lagi, jika tidak diusahakan, tidak ada gunanya. Lebih baik
kamu nggak bisa nyanyi, daripada apa? Kamu suaramu bagus, tapi kamu nggak mau nyanyi. Ya, itu contoh kecil. Nomor 3, penguasaan talenta dan modal tersebut ya bersifat sementara. Akan tiba waktunya kita diminta perhitungan oleh sang investor, sang pemilik. 4, orang yang useful dan reliable akan dipercayakan yang lebih dalam perkara yang lebih besar. Saudara mau meningkat, saudara mau mengalami promosi, saudara mau mengalami pelipat gandaan, jadilah orang yang useful dan reliable. 5, orang jahat dan orang malas adalah orang yang apa? Menyia-nyiakan talenta yang dipercayakan kepadanya, tidak mau berusaha lebih demi kepentingan tuannya, atasannya, pemimpinnya, bosnya, perusahaannya. Pikir, ya, maunya hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan tidak mau mengakui kesalahannya dengan cara apa? Buat alasan. Yang 6, apa yang kita lakukan terhadap talenta atau modal yang dipercayakan kepada kita akan membawa dampak, yaitu apakah kita akan diserahi lebih banyak lagi, dapat keuntungan lebih besar lagi, atau malah justru sebaliknya, tanggung jawab kita diambil, diganti dengan hukuman. Saya mau menutup dengan Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, ya, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tahukah saudara? Ya, ini saya mau tanya ini. Orang Palu asli, saya mau tes, ya. Yang orang Palu asli, tanah yang paling mahal di Palu di mana? Ayo, ini ibu bapak yang di rumah mungkin boleh bertanya-tanya. Ya. Nah, coba. Ya, Citralen. Ya, boleh. Siapa? Ada lagi? Di mana? Tondo kah? Di daerah Jalur 2 itu kan daerah besar tuh. Ya. Kayak Supratman ya. Basuki Rahmat. Saudara bisa sebutkan ya, nama-nama daerah yang memang secara real kelihatannya mahal, tapi tidak ada yang mengalahkan tanah kuburan. Kenapa tanah kuburan mahal? Saya kasih tahu, karena di dalamnya terdapat ide-ide, pemikiran, nyanyian, buku, karya, bahkan perusahaan yang semestinya jadi, tapi nggak jadi dibikin karena keburu bawa ke kubur. Ya. Yang paling mahal dari semua apa? Ini pemikiran, ide. Itu modal investasi yang paling besar. Ya. Kalau saudara meninggal tanpa mewujudkan ide, ilham yang Tuhan berikan buat saudara, saudara meninggal dengan membawa harta terbesar yang tidak pernah saudara wujudkan. Jadi malam hari ini saya undang teman-teman pemain musik boleh maju ke depan, musiker juga boleh maju. Ibu bapak yang sedang mengikuti ibadah secara online, saya mau mengajak para bankers, hamba-hamba Tuhan, ya, kita semua adalah hamba Tuhan. Pastikan bahwa saudara dan saya memaksimalkan semua talenta modal yang Tuhan berikan di tangan kita. Jangan sampai ketika Tuhan datang menjemput kita, entah karena kematian, entah nanti Tuhan menjemput kita di awan-awan, jangan sampai kita tidak pernah menggunakan semua talenta atau modal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita sudah belajar dari hamba yang 5, hamba yang 2, dan hamba yang 1. Pilihan ada di tangan saudara saat ini. Anda mau yang jadi yang mana? Ya. Mari saya undang kita untuk berdoa. Boleh. Ku
bersyukur Bapa. Ini doa kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setia Amin Tuhan. di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih berkasih setia Yes. di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu buat kasih setiamu dalam hidup di kami. dalam hidupku. Kami bersyukur. Di dalam hidupku, Kami bersyukur Tuhan, kami menerima kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya akan kebenaran firman yang kami dengar Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, kalau kami sedang bergumul, entah dalam pekerjaan kami, entah dalam rumah tangga kami Tuhan, entah dalam hubungan kami dengan suami istri kami, dengan orang tua, dengan anak. Mungkin kami sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Bahkan mungkin kami sedang mengalami masalah dalam keuangan kami atau bahkan masalah hukum Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena seizin dan kehendak-Mu. Alkitab berkata bahwa tidak pernah satupun rambut helai kami jatuh tanpa Engkau ketahui. Engkau berfirman Tuhan bahwa Engkau mengetahui semua rancangan yang ada pada Engkau mengenai kami, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu kami menyerahkan hidup kami hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Entah kami di pekerjaan kami sebagai pegawai biasa, entah kami sebagai di tahap manajerial, bahkan kami yang sebagai pemimpin di kantor kami. Kami berseru hanya kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kalau kami dipercayakan apa yang ada pada kami hari ini, berikan kami kemampuan, berikan kami ketekunan, berikan kami kerajinan, berikan kami pengertian yang lebih Tuhan, supaya kami menjadi orang yang useful dan reliable, menjadi hamba yang baik dan setia. Dijauhkan daripada kami Tuhan, supaya kami jangan menjadi termasuk hamba yang jahat dan malas. Kami berdoa Tuhan, bahkan dalam pekerjaan kami di bank, di kantor, setiap kami bekerja, teman kami, atasan kami, bawahan kami akan mendapati kami sebagai pribadi yang berhasil memaksimalkan semua talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan kami tidak puas Tuhan, kami rindu lebih ditambah lagi. Kami ingin seperti
yang punya 5 talenta dan 2 talenta, kami berhasil melipat gandakan. Berkati kami Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kesembuhan, beri kami kesehatan yang sempurna Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami Tuhan, berkati apa yang Kau berikan dalam hidup kami, kehidupan kami, waktu yang kami punya Tuhan. Kami berdoa supaya kami bisa memanage waktu dengan baik. Kami bisa menggunakan 24 jam sehari dengan tepat dan maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau kami dipercayakan istri, anak, dipercayakan suami, dipercayakan anak, dipercayakan keluarga, orang tua, kakak, adik, biar kami boleh memiliki relasi yang baik. Kami boleh memiliki hubungan yang indah Tuhan. Kami boleh menggunakan semua yang ada pada kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kalau kami memiliki aset, harta benda, memiliki keuangan, investasi di bidang apapun, properti, di bidang saham, reksadana atau apapun Tuhan, kami berdoa berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika satu kali Kau datang menjemput kami, Kau akan berkata kepada kami, masuklah hai hamba-Ku yang baik dan setia, turutlah dalam kesukaan akan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau mendapati kami seperti itu. Kami berdoa Tuhan Yesus, kalau kami sekarang dipercayakan menikmati pekerjaan yang ada sama kami, Tuhan, kami boleh menjadi berkat di tempat pekerjaan kami. Bahkan buat orang yang belum kenal Engkau, buat orang-orang yang jauh daripada Engkau, buat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang belum pernah mengenal nama-Mu. Jadikan kami kehidupan yang terbuka, kesaksian yang nyata lewat pekerjaan kami, lewat kedudukan kami, lewat jabatan kami. Pakai kami secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menginvestasikan yang terbaik buat kami. Kiranya Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang terpercaya, sebagai orang-orang yang mempunyai kapasitas yang besar. Kami siap Tuhan untuk menerima yang lebih, siap untuk menerima promosi yang terbaik, siap untuk menerima mutasi yang terbaik, siap untuk menerima segala berkat yang terbaik untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami untuk mengakhiri ibadah kami ini. Hamba berdoa Tuhan bahwa ibadah ini bukan cuma sekedar rutinitas, bukan cuma sekedar karena kewajiban persekutuan kami, tapi biar kami boleh memiliki kehausan, kelaparan untuk mengenal pribadi-Mu ya Bapa. Ubahkan kami Tuhan lewat firman-Mu, lewat kasih-Mu, lewat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Ibu Bapak sekalian, angkat tangan-Mu. Terimalah berkat yang dari Allah Abraham, Ishak dan Israel. Diberkatilah Kau pada waktu keluar masuk. Diberkatilah Kau dalam ladang-Mu, dalam bakul-Mu, buah kandungan-Mu. Bahkan diberkati apa saja yang Engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan dipandang sebagai orang yang takut akan Tuhan. Manapun Kau melangkah, jejak-Mu akan meninggalkan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau. Dan Tuhan menjaga, melindungi Engkau di setiap langkah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.